Halo guys, terima kasih udah klik channel ini. Di sini aku bakal temenin aktivitas kalian dengan cerita-cerita yang seru dan tentunya bakal bikin kalian merinding. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Theodore Robert Bundy atau Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Dia anak dari ibu tunggal bernama Eleanor Louise Cowell, sedangkan sang ayah tidak pernah dikonfirmasi. Salinan dari akte kelahirannya pun mencantumkan ayahnya sebagai tidak diketahui. Beberapa anggota keluarga menyatakan kecurigaan bahwa ayah Bundy mungkin saja ayah Louise sendiri alias kakeknya Samuel Cowell. Namun setelah Bundy meninggal, tes DNA membuktikan bahwa Bundy bukanlah anak hasil inses. Selama 3 tahun pertama hidupnya, Bundy tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak ibu di Philadelphia, yang membesarkannya sebagai putra mereka untuk menghindari stigma sosial tentang kelahirannya pada waktu itu. Keluarga, teman, dan bahkan Ted muda diberitahu bahwa kakek neneknya adalah orang tua kandungnya, sedangkan ibunya merupakan kakak perempuan. Sampai akhirnya Bundy menemukan kebenarannya saat dia dewasa pada 1969 ketika dia menemukan akte kelahirannya di Vermont. Bundy terkadang menunjukkan perilaku yang mengganggu pada usia dini. Adik perempuan Louise, Julia, terbangun dari tidur siang dan mendapati dirinya dikelilingi oleh pisau dari dapur. Dan Ted yang berusia 3 tahun berdiri di samping tempat tidur sambil tersenyum. Tetangga masa kecil Bundy, Sandy Holt, menggambarkannya sebagai pengganggu dengan mengatakan dia suka menakut-nakuti orang, dia suka memegang kendali, dia suka menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan ketakutan. Dalam beberapa wawancara, Bundy berbicara dengan hangat tentang kakek neneknya. Namun, pada tahun 1987, dia dan orang sekitar memberitahu pengacara bahwa Samuel merupakan seorang kakek yang tidak begitu baik. Dia sering memukuli istrinya, menyiksa anjing mereka, dan juga bertindak rasis. Samuel juga pernah melempar Julia dari tangga karena ketiduran. Dan dia akan sangat marah ketika pertanyaan tentang ayah Bundy ditanyakan. Bundy menggambarkan neneknya sebagai wanita pemalu dan penurut yang secara berkala menjalani terapi elektrokonvulsif untuk depresi dan takut meninggalkan rumah mereka menjelang akhir hidupnya. Namun, pihak keluarga membantah semua tuduhan negatif terhadap Samuel. Mereka mengingat Samuel sebagai orang yang baik meski agak eksentrik. Selain itu, saudara perempuan Louise, Audrey, menyatakan bahwa ibu mereka tidak dapat meninggalkan rumahnya karena menderita stroke akibat kelebihan berat badan dan bukan karena sakit jiwa. Pada tahun 1950, Louise memutuskan untuk meninggalkan Philadelphia bersama Bundy untuk tinggal bersama sepupunya Alan dan Jane Scott di Tacoma, Washington. Pada tahun 1951, dia bertemu Johnny Culpeper Bundy, seorang juru masak rumah sakit. Mereka menikah akhir tahun itu. Johnny dan Louise memiliki 4 anak bersama. Dan meskipun Johnny sudah berusaha mendekatkan diri pada Bundy, namun Bundy tetap terasa jauh darinya. Bundy kemudian mengeluh kepada pacarnya bahwa Johnny bukanlah ayah kandungnya. Dia mengatakan kalau Johnny tidak terlalu cerdas dan tidak menghasilkan banyak uang. Pada kehidupan tahun-tahun berikutnya di Tacoma, Bundy menjelajahi lingkungannya, memilah tong sampah untuk mencari gambar-gambar wanita telanjang. Dia juga sangat menyukai majalah detektif, novel kriminal, dan film dokumenter kriminal yang melibatkan kekerasan seksual, khususnya ketika kisah-kisah tersebut diilustrasikan dengan gambar-gambar wanita yang telah meninggal atau cacat. Di kehidupan sosialnya, Bundy memilih untuk menyendiri sebagai seorang remaja. Dia tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Namun, teman sekelas di SMA Woodrow Wilson mengatakan bahwa Bundy terkenal dan disukai. Selama sekolah menengah, dia ditangkap setidaknya 2 kali karena dicurigai melakukan perampokan dan pencurian. Ketika dia mencapai usia 18 tahun, semua riwayat kejahatannya yang dia lakukan dihapus seperti kebiasaan di Washington dan banyak negara bagian Amerika lainnya. Setelah lulus SMA pada tahun 1965, Bundy kuliah di Universitas Puget Sound selama 1 tahun sebelum pindah ke Universitas Washington untuk belajar bahasa Cina. Pada tahun 1967, ia terlibat asmara dengan teman sekelasnya Stephanie Brooks. Pada awal 1968, Bundy keluar dari perguruan tinggi dan melakukan serangkaian pekerjaan berupa minimum. Dia juga menjadi sukarelawan dalam kampanye kepresidenan. Tak lama kemudian, Brooks mengakhiri hubungan mereka karena dia melihat Ted bukanlah seorang laki-laki yang berambisi. Stephanie sendiri berasal dari keluarga yang kaya dan mempunyai harapan besar dalam hidupnya. Dia tidak ingin menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak memiliki visi misi hidup yang sama dengannya. Hancur karena perpisahan itu, Bundy melakukan perjalanan ke Colorado dan kemudian lebih jauh ke timur mengunjungi kerabatnya di Arkansas dan Philadelphia.
Dia mendaftar selama 1 semester di Universitas Temple. Bundy kembali ke Washington pada musim gugur 1969 ketika dia bertemu Elizabeth Culver, seorang ibu tunggal dari Ogden, Utah, yang bekerja sebagai sekretaris di Fakultas Kedokteran Universitas Washington. Bundy menjadi sosok ayah bagi putri Culver, Molly, yang berusia 3 tahun ketika dia mulai berkencan dengan ibunya, dan itu sampai dia berusia 10 tahun. Sebagai orang dewasa, Molly menuliskan tentang insiden yang dimulai saat usianya 7 tahun di mana Bundy bersikap kasar dan melakukan hal yang tidak pantas dengannya. Pengakuannya termasuk Bundy memukul wajahnya, menjatuhkannya, membuatnya hampir tenggelam, mengucapkan kata-kata tidak senonoh, dan melakukan sentuhan seksual. Pada pertengahan 1970, Bundy fokus untuk mendaftar kembali di Universitas Washington, kali ini di jurusan psikologi. Ia menjadi siswa teladan dan dihormati oleh para profesornya. Pada tahun 1971, dia bekerja di pusat krisis hotline bunuh diri di Seattle. Di sana, dia bertemu dan bekerja bersama Ann Rule, mantan petugas polisi di Seattle dan calon penulis kriminal yang kemudian menulis salah satu biografi Bundy, Definitive: The Stranger Beside Me. Rule tidak melihat apapun yang mengganggu kepribadian Bundy saat itu. Dia menggambarkannya sebagai baik hati, perhatian, dan empatik. Setelah lulus dari Universitas Washington pada tahun 1972, Bundy bergabung lagi dalam dunia politik dan mendapat posisi yang cukup tinggi. Pada awal 1973, meskipun skor LSAT biasa-biasa saja, Bundy diterima di Sekolah Hukum UPS dan Universitas Utah berdasarkan kekuatan surat rekomendasi dari nama-nama besar yang mendukungnya dan beberapa profesor psikologi Universitas Washington. Selama perjalanan ke California untuk urusan politik pada musim panas 1973, Bundy menjalin kembali hubungannya dengan Stephanie. Gadis itu mengagumi transformasinya menjadi seorang yang profesional, yang serius dan berdedikasi, yang tampak berada di puncak karir hukum dan politik yang bagus. Bundy juga terus berkencan dengan Culver. Kedua wanita tersebut tidak pernah tahu satu sama lain. Pada musim gugur 1973, dia diterima sebagai mahasiswa di Sekolah Hukum UPS dan terus mendekati Stephanie. Gadis itu bahkan terbang ke Seattle beberapa kali untuk tinggal bersamanya. Mereka membahas pernikahan dan pada suatu titik dia memperkenalkannya kepada teman-teman sebagai tunangannya. Pada Januari 1974, Bundy tiba-tiba memutuskan semua kontak dengan Stephanie. Panggilan telepon dan suratnya tidak dibalas. Ketika akhirnya mereka bisa berbicara melalui telepon, sebulan kemudian Stephanie menuntut untuk mengetahui mengapa dia secara sepihak mengakhiri hubungan mereka tanpa penjelasan. Dengan suara datar dan tenang, dia menjawab, "Stephanie, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan." Bundy kemudian menjelaskan mengapa dia mendekati Stephanie lagi karena hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menikahinya. Tetapi Stephanie menyimpulkan bahwa dia sengaja merencanakan seluruh pacaran dan penolakan sebelumnya sebagai bentuk balas dendam atas perpisahan yang dia putuskan pada tahun 1968. Pada tanggal 4 Januari 1974, Bundy memasuki apartemen bawah tanah Karen Sparks yang berusia 18 tahun, seorang penari dan mahasiswa di Universitas Washington. Setelah memukuli Karen dengan batang logam dari bingkai tempat tidurnya, dia melakukan pelecehan seksual dengan tongkat yang sama. Dia menyebabkan luka dalam yang parah, dia tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 10 hari, dan meskipun dia selamat, dia menderita cacat fisik. Pada dini hari, tanggal 1 Februari, Bundy masuk ke ruang bawah tanah Linda Ann Haley. Dia memukulinya sampai pingsan, mendandaninya dengan jeans biru, blus putih, dan sepatu boot, dan membawanya pergi. Selama paruh pertama 1974, para mahasiswi menghilang sekitar 1 per bulan. Pada 12 Maret, Donna Gail Manson, seorang siswa berusia 19 tahun di perguruan tinggi negeri Evergreen di Olympia, meninggalkan asramanya untuk menghadiri konser jazz di kampus, tetapi tidak pernah sampai. Pada 17 April, Susan Ellen Raincourt menghilang saat dalam perjalanan ke kamar asramanya setelah menghadiri pertemuan di Central Washington State College di Ellensburg. 2 siswi Central Washington melaporkan sempat melihat korban dengan seorang pria yang mengenakan arm sling atau yang biasanya digunakan untuk orang yang mengalami cedera pada lengan, yang meminta bantuan untuk membawakan banyak buku ke Volkswagen Beetle coklat miliknya. Pada tanggal 6 Mei, Roberta Kathleen Parks meninggalkan asramanya di Universitas Negeri Oregon di Corvallis untuk minum kopi di Memorial Union, tetapi tidak pernah kembali ke asramanya. Penyelidik dari Seattle dan County King semakin khawatir. Tidak ada bukti fisik yang signifikan dan wanita yang hilang memiliki kesamaan selain dari penampilannya mirip, muda, menarik, mahasiswa berkulit putih dengan rambut panjang di belah tengah. Pada tanggal 1 Juni, Brenda Carroll Bell menghilang setelah meninggalkan Flame Tavern di Burien
dekat Bandara Internasional Seattle, Tacoma. Dia terakhir terlihat di tempat parkir berbicara dengan seorang pria berambut coklat dengan lengan digendongan. Pada dini hari, tanggal 11 Juni, mahasiswa Universitas Washington, Georgian Hawkins, menghilang saat berjalan menyusuri gang yang terang benderang antara asrama pacarnya dan asrama mahasiswinya. Keesokan paginya, 3 detektif pembunuhan Seattle dan seorang kriminalis menyisir seluruh gang dengan tangan dan lutut mereka. Namun, tidak menemukan apapun. Di masa depan, Bundy kemudian memberitahu Keppel bahwa dia membujuk Hawkins ke mobilnya dan membuatnya pingsan dengan linggis. Setelah memborgolnya, dia membawanya ke Issaquah, pinggiran kota timur Seattle, di mana dia mencekiknya dan menghabiskan sepanjang malam dengan tubuhnya. Dia kemudian kembali ke gang Universitas Washington keesokan paginya dan di tengah-tengah penyelidikan TKP besar-besaran, dia menemukan anting-anting Hawkins dan salah satu sepatunya di tempat dia meninggalkannya dan pergi tanpa dicurigai. Bundy berkata bahwa dia mengunjungi kembali mayat Hawkins dalam 3 kesempatan. Setelah hilangnya Hawkins dipublikasikan, saksi datang untuk melaporkan melihat seseorang pria di sebuah gang di belakang asrama terdekat pada malam dia menghilang. Dia memakai kruk dengan kaki digips dan kesulitan untuk membawa tas kerja. Seorang wanita ingat bahwa pria itu memintanya untuk membantunya membawa koper itu ke dalam mobilnya. Sebuah Volkswagen Beetle berwarna coklat muda. Selama periode ini, Bundy bekerja di Olympia sebagai asisten direktur Komisi Penasihat Pencegahan Kejahatan di Seattle, di mana dia menulis pamflet untuk wanita tentang pencegahan pemerkosaan. Kemudian dia bekerja di Departemen Layanan Darurat, sebuah badan pemerintah negara bagian yang terlibat dalam pencarian wanita yang hilang. Di sana dia bertemu dan memulai berkencan dengan Carol Ann Bone, seorang ibu 2 anak yang bercerai 2 kali yang akan memainkan peran penting dalam fase akhir hidupnya 6 tahun kemudian. Laporan serangan brutal terhadap Spark dan 6 wanita hilang muncul secara mencolok di surat kabar dan televisi di seluruh Washington dan Oregon. Ketakutan menyebar di antara penduduk, wanita muda takut untuk meminta tumpangan, tekanan meningkat pada lembaga penegak hukum, tetapi kelangkaan bukti fisik sangat menghambat mereka. Polisi tidak akan memberi wartawan sedikit informasi yang mereka punya, karena mereka takut mengganggu penyelidikan. Kesamaan lebih lanjut antara para korban yang dicatat, semua yang hilang terjadi pada malam hari, biasanya di dekat pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, dan dalam seminggu setelah ujian semester. Semua korban mengenakan celana panjang atau jeans berwarna biru ketika mereka menghilang. Dan di banyak TKP terlihat seorang pria yang mengenakan gips atau selempangan di tangannya dan mengendarai Volkswagen Beetle berwarna coklat atau kecoklatan. Pembunuhan di Oregon dan Washington mencapai puncaknya pada 14 Juli dengan penculikan 2 wanita di siang bolong di pantai yang ramai di Lake Sammamish State Park di Issaquah. 5 saksi wanita menggambarkan seorang pria muda yang menarik mengenakan pakaian tenis putih dengan lengan di kiri digendongan, berbicara dengan aksen ringan, mungkin orang Kanada atau orang Inggris. Memperkenalkan dirinya sebagai Ted, dia meminta bantuan mereka untuk menurunkan perahu layar di Volkswagen Beetle berwarna coklat atau perunggu. 4 orang menolak, namun seseorang menemaninya sampai ke mobilnya. Saat melihat bahwa tidak ada perahu layar di mobilnya, gadis itu memutuskan untuk melarikan diri. 3 saksi tambahan melihat dia mendekati Janice Ann Oates dengan cerita perahu layar yang sedikit dimodifikasi. Dia mengatakan perahu layar itu berada di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari sana. Dia meralat sedikit ceritanya untuk menghindari kejadian sebelumnya. Sekitar 4 jam kemudian, Denise Mary Naslund, seorang wanita berusia 19 tahun, meninggalkan tempat piknik untuk pergi ke kamar kecil dan tidak pernah kembali. Di masa depan, Bundy memberitahu Stephen Missaud dan William Heckmir bahwa Oates masih hidup ketika dia kembali dengan Naslund, dan dia memaksa salah satu dari mereka untuk menonton saat dia membunuh yang satunya lagi. Tetapi dia kemudian menyangkalnya dalam sebuah wawancara dengan Lewis saat menjelang eksekusinya. Polisi County King akhirnya dipersenjatai dengan penjelasan rinci tentang tersangka dan mobilnya, memasang selebaran di seluruh wilayah Seattle. Sketsa komposit dicetak di koran daerah dan disiarkan di stasiun televisi lokal. Clover, Rule, dan seorang karyawan DIS
dan seorang profesor psikologi Universitas Washington semuanya mengenali profil sketsa dan mobil tersebut dan melaporkan Bundy sebagai kemungkinan tersangka. Tetapi detektif berpikir tidak mungkin seorang mahasiswa hukum yang bersih tanpa catatan kriminal dewasa bisa menjadi pelakunya. Pada 6 September, 2 pemburu belibis menemukan sisa-sisa kerangka oat dan naslun di dekat jalan raya di Issaquah, Danau Samamis. 6 bulan kemudian, mahasiswa kehutanan dari Green River Community College menemukan tengkorak dan rahang bawah Haley, Raincourt, Parks, dan Ball di Tyler Mountain, tempat Bundy sering mendaki, tepat di sebelah timur Issaquah. Pada Agustus 1974, Bundy menerima penerimaan kedua dari Fakultas Hukum Universitas Utah dan pindah ke Salt Lake City, meninggalkan Clover di Seattle. Meskipun dia sering menelpon Clover, dia mengencani setidaknya selusin wanita lain. Serangkaian pembunuhan baru dimulai pada bulan berikutnya, termasuk 2 pembunuhan yang tetap tidak terungkap sampai Bundy mengakuinya sesaat sebelum eksekusi. Pada tanggal 2 September, dia memperkosa dan mencekik seorang penumpang yang masih belum dikenal di Idaho. Kemudian membuang jenazahnya segera di sungai terdekat dan kembali keesokan harinya untuk memotret dan memotong-motong mayat tersebut. Pada tanggal 2 Oktober, dia menculik Nancy Wilcox yang berusia 16 tahun di Holladay. Saat tertangkap, Bundy memberitahu penyelidik bahwa jenazahnya dikubur di dekat Taman Nasional Capitol Reef sekitar 200 mil selatan Holladay, tetapi tidak pernah ditemukan. Pada 18 Oktober, Melissa Ann Smith berusia 17 tahun, putri dari kepala kepolisian Midvale, pinggiran kota Salt Lake City lainnya menghilang setelah meninggalkan kedai pizza. Tubuh telanjangnya ditemukan di daerah pegunungan terdekat 9 hari kemudian. Pemeriksaan postmortem menunjukkan bahwa dia mungkin masih hidup hingga 7 hari setelah dia menghilang. Pada tanggal 31 Oktober, Laura Ann Aime, juga berusia 17 tahun, menghilang 25 mil selatan Lehi setelah meninggalkan sebuah kafe tengah malam. Tubuh telanjangnya ditemukan oleh pejalan kaki di American Fork Canyon pada hari Thanksgiving. Kedua gadis itu dipukuli, dilecehkan, depan dan belakang, lalu dicekik dengan stocking nilam. Sore hari, tanggal 8 November, Bundy mendekati operator telepon berusia 18 tahun, Carol Derons, di Fashion Place Mall di Murray. Kurang dari 1 mil dari restoran Midvale tempat Smith terakhir terlihat. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai tugas Roseland dari Departemen Kepolisian Murray dan memberitahu Derons bahwa seseorang telah mencoba masuk ke mobilnya. Dia memintanya untuk mengecek apakah ada barang yang hilang. Namun saat dicek tidak ada barang yang hilang. Ted lalu meminta Carol untuk ikut ke kantor polisi karena pelaku telah diamankan di sana. Ketika Derons mencurigai Bundy karena dia sedang mengemudi di jalan yang tidak mengarah ke kantor polisi, dia segera menarik bahunya dan mencoba memborgolnya. Carol terus berusaha melawan agar tangannya tidak terborgol, dan Derons berhasil membuka pintu mobil dan melarikan diri. Sore harinya, Deborah Jane Kent, seorang siswa berusia 17 tahun di Viewmont High School di Bountiful, 20 mil utara Murray, menghilang setelah meninggalkan teater di sekolah tersebut untuk menjemput saudara laki-lakinya. Guru dan beberapa murid mengatakan sempat melihat seorang lelaki asing yang mondar-mandir di area teater, dan guru drama melihatnya lagi sesaat sebelum drama berakhir. Pada bulan November, Clover menelpon polisi County King untuk kedua kalinya, setelah membaca bahwa wanita muda menghilang di kota-kota sekitar Salt Lake City. Detektif Randy Hargesheimer dari Divisi Kejahatan Besar mewawancarinya secara mendetail. Pada saat itu, Bundy sudah menjadi orang yang paling dicurigai, tetapi saksi Danau Samamis yang dianggap paling dapat diandalkan oleh para detektif gagal mengidentifikasinya dari daftar foto. Pada bulan Desember, Clover menelpon kantor Sheriff Salt Lake County dan mengulangi kecurigaannya. Nama Bundy ditambahkan dalam daftar tersangka mereka, tetapi pada saat itu tidak ada bukti forensik yang kredibel yang mengaitkannya dengan kejahatan Utah. Pada Januari 1975, Bundy kembali ke Seattle dan ujian terakhir untuk menghabiskan seminggu bersama Clover yang tidak mengetahuinya bahwa dia telah melaporkannya ke polisi sebanyak 3 kali. Clover membuat rencana untuk mengunjunginya di Salt Lake City pada bulan Agustus. Pada tahun 1975, Bundy mengalihkan sebagian besar aktivitas kriminalnya ke arah timur, dari markasnya di Utah ke Colorado. Pada 12 Januari, seorang perawat terdaftar berusia 23 tahun bernama Kyrene Ellen Campbell menghilang saat berjalan menyusuri lorong yang terang antara lift dan kamarnya di Wildwood Inn di desa Snowmass, 400 mil tenggara Salt Lake City.
Tubuh telanjangnya ditemukan sebulan kemudian di samping jalan tanah di luar resort. Ia terbunuh oleh pukulan di kepalanya dengan benda tumpul. Tubuhnya juga memiliki luka yang dalam dari senjata tajam. Pada 15 Maret, 10 mil timur Laut Snowmass, instruktur ski Julie Cunningham menghilang saat berjalan dari apartemennya ke kencan makan malam dengan seorang teman. Bundy kemudian memberitahu penyelidik Colorado bahwa dia mendekati Cunningham dengan kruk dan memintanya untuk membantunya membawa sepatu ski ke mobilnya, di mana dia memukul dan memborgolnya sebelum menyerang secara seksual dan mencekiknya di lokasi TKP dekat Rival. Beberapa minggu kemudian, dia melakukan perjalanan 6 jam dari Salt Lake City untuk mengunjungi kembali jasadnya. Dennis Lynn Oliverson, 25 tahun, menghilang di dekat perbatasan Utah, Colorado di Grand Junction pada 6 April saat mengendarai sepedanya ke rumah orang tuanya. Sepeda dan sandalnya ditemukan di bawah waduk dekat jembatan kereta api. Pada tanggal 6 Mei, Bundy memikat Lynette Dawn Culver, seorang gadis berusia 12 tahun dari sekolah menengah pertama Alameda di Pocatello, Idaho, 160 mil utara Salt Lake City. Dia menenggelamkannya di kamar hotelnya, setelah itu dia membuang tubuhnya di sungai di utara Pocatello. Pada pertengahan Mei, 3 rekan kerja Bundy di Washington State DIS termasuk Bone mengunjunginya di Salt Lake City dan tinggal selama seminggu di apartemennya. Minggu berikutnya, dia menghabiskan seminggu di Seattle dengan Clover pada awal Juni dan mereka berdiskusi untuk menikah pada Natal berikutnya. Pada tanggal 28 Juni, Susan Curtis menghilang dari kampus Universitas Brigham Young di Provo, 45 mil selatan Salt Lake City. Pembunuhannya menjadi pengakuan terakhir Bundy direkam beberapa saat sebelum dia memasuki ruang eksekusi. Mayat Wilcox, Kent, Cunningham, Oliverson, Culver, dan Curtis tidak pernah ditemukan. Pada bulan Agustus atau September 1975, Bundy dibaptis meskipun dia bukan peserta aktif dalam kebaktian dan mengabaikan sebagian besar larangan gereja. Dia kemudian dikucilkan oleh gereja menyusul keyakinan penculikannya pada tahun 1976. Di negara bagian Washington, para penyelidik masih berjuang untuk menganalisis pembunuhan besar-besaran Pacific Northwest yang telah berakhir secara tiba-tiba. Dalam upaya untuk menyusun data yang sangat banyak, mereka menggunakan strategi inovatif untuk menyusun database menggunakan komputer dan memisahkannya menurut daftar kata kunci yang berhubungan dengan pelaku. Setelah memasukkan banyak daftar yang telah mereka susun, dari ribuan nama, 26 nama muncul di 4 daftar, salah satunya adalah Ted Bundy. Detektif juga secara manual menyusun daftar 100 tersangka terbaik mereka, dan Bundy juga ada di dalam daftar tersebut. Dia benar-benar berada di puncak tumpukan tersangka ketika kabar datang dari Utah tentang penangkapannya. Pada 16 Agustus 1975, Bundy ditangkap oleh petugas patroli Jalan Raya Utah, Bob Hayward, di Granger, pinggiran Salt Lake City lainnya. Hayward mengamati Bundy menjelajahi area pemukiman dengan Volkswagen Beetle miliknya pada dini hari dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi setelah melihat mobil patroli. Dia memperhatikan bahwa kursi penumpang depan Volkswagen telah dilepas dan ditempatkan di kursi belakang, dan akhirnya dia menggeledah mobil tersebut. Dia menemukan topeng ski, topeng kedua yang dibuat dari pantyhose, linggis, borgol, kantong sampah, gulungan tali, pemecah es, dan barang-barang lain yang awalnya dianggap sebagai alat perampokan. Bundy menjelaskan bahwa topeng ski itu untuk bermain ski. Dia menemukan borgolnya di tempat sampah dan sisanya adalah barang-barang rumah tangga biasa. Namun detektif Jerry Thompson mengingat tersangka dan deskripsi mobil serupa dari penculikan Darrons November 1974 dan nama Bundy dari panggilan telepon Clover sebulan kemudian. Dalam penggeledahan di apartemen Bundy, polisi menemukan panduan ke resort ski Colorado, tanda centang di Wildwood Inn, dan brosur yang mengiklankan sandiwara Viewmont High School di Bountiful, tempat Ken menghilang. Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menahan Bundy, jadi dia membebaskannya atas pengakuannya sendiri. Bundy kemudian mengatakan bahwa polisi kehilangan koleksi tersembunyi dari foto-foto Polaroid korbannya yang ia musnahkan setelah dibebaskan. Polisi Salt Lake City menempatkan Bundy dalam pengawasan 24 jam dan Thompson terbang ke Seattle bersama 2 detektif lainnya untuk mewawancarai Clover. Dia memberitahu mereka bahwa pada tahun sebelum Bundy pindah ke Utah, dia telah menemukan benda-benda yang tidak dapat dia pahami. Di rumahnya dan apartemen Bundy, barang-barang ini termasuk kruk,
sekantong plester, dan pisau daging yang tidak pernah digunakan untuk memasak. Barang-barang tambahan termasuk sarung tangan bedah, pisau oriental dalam kotak kayu yang disimpannya di laci, dan karung berisi pakaian wanita. Bundy terus-menerus berhutang, dan Clover curiga bahwa dia telah mencuri hampir semua barang berharga yang dia miliki. Dia mengatakan Bundy menjadi sangat kesal setiap kali dia mempertimbangkan untuk memotong rambutnya yang panjang dan berbelah tengah. Dia kadang-kadang terbangun di tengah malam untuk melihat Bundy yang sedang tertidur dengan senter untuk memeriksa tubuhnya. Dia menyimpan kunci roda di bagasi mobilnya. Dia juga menyimpan kunci roda di bagasi mobilnya. Para detektif memastikan bahwa Bundy tidak bersama Clover pada malam-malam di mana para korban menghilang. Tak lama kemudian, Clover diwawancarai oleh detektif pembunuhan Seattle, Kathy McChesney, dan mengetahui tentang Stephanie Brooks dan pertunangan singkatnya dengan Bundy sekitar Natal 1973. Pada bulan September, Bundy menjual Volkswagen Beetle miliknya kepada seorang remaja Midvale. Polisi Utah menyitanya dan teknisi FBI membongkar dan menggeledah. Mereka menemukan sampel rambut yang cocok yang diperoleh dari tubuh Campbell. Belakangan mereka juga mengidentifikasi helaian rambut yang tidak dapat dibedakan secara mikroskopis dari milik Smith dan Derons. Spesialis lab FBI Robert Neal menyimpulkan bahwa keberadaan helaian rambut dalam satu mobil yang cocok dengan 3 korban berbeda yang belum pernah bertemu satu sama lain akan menjadi kebetulan yang sangat langka. Pada tanggal 2 Oktober, detektif memasukkan Bundy ke barisan terduga. Daron segera mengidentifikasinya sebagai petugas Roseland. Dan saksi dari Bountiful mengenalinya sebagai orang asing di auditorium Viewmont High School. Lebih dari cukup bukti untuk menuntutnya atas penculikan yang diperparah dengan percobaan penyerangan kriminal dalam kasus Darons. Dia dibebaskan dengan jaminan dibayar oleh orang tuanya dan menghabiskan sebagian besar waktu antara dakwaan dan persidangan di Seattle dengan tinggal di rumah Clover. Polisi Seattle tidak memiliki cukup bukti untuk mendakwanya atas pembunuhan Pacific Northwest tetapi terus mengawasinya. Pada Februari 1976, Bundy diadili atas penculikan Daron setelah persidangan selama 4 hari dan diskusi yang cukup panjang. Hakim Stewart Hanson Jr. memutuskan dia bersalah atas penculikan dan penyerangan. Pada bulan Juni, dia dijatuhi hukuman 1-15 tahun di penjara negara bagian Utah. Dan pada bulan Oktober, dia ditemukan bersembunyi di semak-semak di halaman penjara membawa perlengkapan pelarian, peta jalan, jadwal penerbangan, dan kartu jaminan sosial dan menghabiskan beberapa minggu di sel isolasi. Akhir bulan itu, otoritas Colorado mendakwanya atas pembunuhan Campbell. Setelah masa pembelaan, ia diekstradisi dan pindah ke Aspen pada Januari 1977. Pada tanggal 7 Juni 1977, Bundy dibawa jauh 40 mil dari penjara Garfield County dan Glenwood Spring ke gedung pengadilan Pitkin County di Aspen untuk sidang pendahuluan. Dia memilih untuk menjadi pengacara dirinya sendiri dan karena itu dia diizinkan tidak menggunakan borgol oleh hakim. Saat istirahat, dia meminta untuk mengunjungi perpustakaan hukum gedung pengadilan untuk meneliti kasusnya. Sambil diawasi terus oleh pengawalnya di balik rak buku, dia membuka jendela dan melompat ke tanah dari lantai 2. Dia melukai pergelangan kaki kanannya saat mendarat. Setelah melepas lapisan luar pakaiannya, Bundy lalu mendaki ke selatan menuju Gunung Aspen. Di dekat puncaknya, dia menemukan kabin berburu dan mencuri pakaian, makanan, dan senapan. Keesokan harinya, dia meninggalkan kabin dan melanjutkan ke selatan menuju kota Christed Butte, tetapi tersesat di hutan. Selama 2 hari, dia mengembara tanpa tujuan di atas gunung. Pada 10 Juni, dia masuk ke trailer berkemah Danau Meren 10 mil selatan Aspen, mengambil makanan dan jaket ski, tetapi alih-alih melanjutkan ke selatan, dia berjalan kembali ke utara menuju Aspen, menghindari rintangan, jalan dan regu pencari di sepanjang jalan. 3 hari kemudian, dia mencuri sebuah mobil di tepi lapangan golf Aspen. Kedinginan, kurang tidur, dan kesakitan terus-menerus dari pergelangan kakinya yang terkilir, Bundy kembali ke Aspen di mana 2 petugas polisi melihat mobilnya masuk dan keluar dari jalurnya dan menghentikannya. Dia telah menjadi buronan selama 6 hari. Di dalam mobil terdapat peta area pegunungan di sekitar Aspen yang digunakan jaksa penuntut untuk menunjukkan lokasi jenazah Campbell. Hal ini menunjukkan bahwa pelariannya bukanlah tindakan spontan tetapi telah direncanakan.
Bandi menyusun rencana pelarian baru. Dia memperoleh denah lantai penjara Garfield County yang terperinci dan gergaji besi dari narapidana lain, dan mengumpulkan uang tunai sebesar $500 yang diselundupkan selama 6 bulan. Pada malam hari, saat tahanan lain sedang mandi, dia melihat sebuah lubang sekitar 1 kaki di antara jeruji baja di langit-langit selnya. Mulai saat itu, dia sengaja tidak makan untuk mengurangi berat badannya. Setelah kehilangan 16 kg, dia berhasil masuk langit-langit selnya itu. Pada minggu-minggu berikutnya, dia melakukan serangkaian latihan pelarian, menjelajahi ruangan di langit-langit sel, berbagai laporan dari seorang informan tentang pergerakan di langit-langit pada malam hari tetapi tidak diselidiki. Pada akhir 1977, persidangan Bandi yang akan datang telah menjadi kontroversi di kota kecil Aspen, dan Bandi mengajukan mosi untuk pindah tempat ke Denver. Pada tanggal 23 Desember, Hakim Pengadilan Aspen mengabulkan permintaan tersebut, tetapi ke Colorado Springs, di mana juri secara historis memusuhi tersangka pembunuhan. Pada malam tanggal 30 Desember, dengan sebagian besar staf penjara pada liburan Natal dan tahanan non-kekerasan cuti dengan keluarga mereka, Bandi menumpuk buku dan arsip di tempat tidurnya, menutupinya dengan selimut untuk mensimulasikan tubuhnya yang sedang tertidur. Dia lalu memanjat ke dalam ruangan atas dan mendobrak langit-langit kamar kepala sipir yang sedang keluar malam bersama istrinya. Berganti pakaian biasa yang dia dapat dari lemari sipir dan berjalan keluar pintu depan menuju kebebasan. Setelah mencuri sebuah mobil, Bandi berkendara ke arah timur dari Glenwood Springs, tetapi mobil tersebut mogok di pegunungan. Seorang pengendara mobil yang lewat memberinya tumpangan ke Vail 60 mil ke arah timur. Dari sana dia naik bus ke Denver, di mana dia naik penerbangan pagi ke Chicago. Kembali ke Glenwood Springs, petugas penjara tidak menyadari pelarian Bandi sampai tengah hari tanggal 31 Desember. Lebih dari 17 jam kemudian. Saat itu Bandi sudah berada di Chicago. Dari Chicago, Bandi melakukan perjalanan dengan kereta api ke Ann Arbor, Michigan, di mana dia tampak sebuah bar lokal pada tanggal 2 Januari. 5 hari kemudian, dia mencuri mobil dan berkendara ke selatan Atlanta, di mana dia naik bus dan tiba di Tallahassee, Florida pada pagi hari tanggal 8 Januari. Dia menginap selama 1 malam di sebuah hotel sebelum dia menyewa kamar dengan nama samaran Chris Hagen di sebuah rumah kos dekat kampus Florida State University. Bandi kemudian berkata bahwa awalnya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang sah dan menahan diri dari kegiatan kriminal lebih lanjut, mengetahui dia mungkin bisa tetap bebas dan tidak terdeteksi di Florida tanpa batas waktu selama dia tidak menarik perhatian polisi. Tetapi satu-satunya lamaran pekerjaannya di sebuah lokasi konstruksi harus ditinggalkan ketika dia dimintai menunjukkan identitasnya. Dia kembali ke kebiasaan lamanya mengutil dan mencuri uang dan kartu kredit dari dompet wanita yang tertinggal di kereta belanja di toko kelontong lokal. Pada dini hari tanggal 15 Januari 1978, satu minggu setelah kedatangannya ke Tallahassee, Bandi memasuki rumah mahasiswi di Chi Omega FSU melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu. Dimulai sekitar pukul 2.45 dini hari, dia memukuli Margaret Bowman, 21 tahun, dengan sepotong kayu ek saat dia tertidur, lalu mengikatnya dengan kaos kaki nilon. Dia kemudian memasuki kamar tidur Lisa Levy yang berusia 20 tahun dan memukulinya sampai pingsan. Mencekiknya, menggigit pantat kirinya dalam-dalam dan kemudian puting payudara kanannya, dan menyerangnya secara seksual dengan botol hairspray. Serangan dengan botol hairspray begitu keras hingga merusak organ dalamnya. Di kamar sebelah, dia menyerang Kathy Kleiner, mematahkan rahangnya dan mengoyak bahunya. Dan Karen Chandler yang menderita gegar otak, rahang patah, gigi tanggal, dan jari remuk. Chandler dan Kleiner selamat dari serangan itu. Kleiner mengatakan mereka selamat karena lampu depan mobil yang menerangi bagian dalam kamar mereka dan menakuti penyerang. Bandi melarikan diri, tetapi saudari mahasiswi Nita Neri yang sedang melalui pintu belakang melihat Bandi saat dia keluar dari asrama. Detektif Tallahassee menetapkan bahwa keempat serangan itu terjadi dalam waktu kurang dari 15 menit.
Lebih dari 30 saksi yang juga tinggal di sana tidak mendengar apa-apa. Setelah meninggalkan rumah mahasiswi, Bandi masuk ke apartemen bawah tanah 8 blok jauhnya dan menyerang mahasiswa FSU Cheryl Thomas. Bahunya terkilir dan rahang serta tengkoraknya patah di 5 tempat. Dia mengalami ketulian permanen dan kerusakan keseimbangan yang mengakhiri karir menarinya. Di tempat tidurnya, polisi menemukan noda air mani dan topeng berisi 2 helai rambut. Pada 8 Februari, Bandi berkendara 150 mil ke arah timur menuju Jacksonville dengan van curian. Di tempat parkir, dia mendekati Leslie Parmenter yang berusia 14 tahun, putri dari kepala detektif Departemen Kepolisian Jacksonville, mengidentifikasi dirinya sebagai Richard Burton, pemadam kebakaran. Tetapi dia mundur ketika kakak dari gadis itu tiba dan menghampirinya. Sore itu dia berkendara sejauh 60 mil ke barat menuju Lake City. Di sekolah menengah pertama Lake City keesokan paginya, Kimberly Diane Leach yang berusia 12 tahun dipanggil ke kelasnya oleh guru untuk mengambil dompet yang lupa dibawa. Dia tidak pernah kembali ke kelas. 7 minggu kemudian, setelah pencarian intensif, sebagian jasadnya yang telah menjadi mumi ditemukan di kandang babi jauh di dekat Swan River State Park, 35 mil barat laut Lake City. Dia tampaknya telah diperkosa, kemudian dibunuh dengan luka robek di leher dengan pisau. Pada 12 Februari, dengan uang tunai yang tidak mencukupi untuk membayar sewa dan telah jatuh tempo, dan kecurigaan yang semakin besar bahwa polisi mendekatinya, Bandi mencuri sebuah mobil dan melarikan diri dari Tallahassee. Mengemudi ke arah barat, melintasi Florida. 3 hari kemudian, sekitar pukul 1 dini hari, dia dihentikan oleh petugas polisi Shakola David Lee di dekat garis negara bagian Alabama setelah pemeriksaan surat-surat kendaraan menunjukkan bahwa Volkswagen Beetle miliknya adalah curian. Bandi diberitahu bahwa dia ditahan. Dalam kendaraan yang dicurinya terdapat 3 set ID milik mahasiswa FSU, 21 kartu kredit curian, dan 1 set televisi curian. Juga ditemukan sepasang kacamata non-resep berbingkai gelap dan sepasang celana panjang kotak-kotak yang kemudian diidentifikasi sebagai samaran yang dikenakan oleh Bandi sebagai Richard Burton, pemadam kebakaran di Jacksonville. Ketika Lee membawa tersangka ke penjara, dia tidak mengira bahwa dia baru saja menangkap salah satu dari 10 buronan paling dicari FBI. Dia mendengar Bandi berkata, "Saya berharap Anda membunuh saya." Menyusul perubahan tempat ke Miami, Bandi diadili atas pembunuhan dan penyerangan di Chi Omega pada 1979. Sidang tersebut diliput oleh 250 reporter dari 5 benua dan merupakan sidang pertama yang disiarkan secara nasional di Amerika Serikat. Terlepas dari kehadiran 5 pengacara yang ditunjuk pengadilan, Bandi kembali menangani sebagian besar dari pembelaan dirinya. Di persidangan, kesaksian penting datang dari anggota mahasiswi Chi Omega, Connie Hastings, yang melihat Bandi di sekitar rumah mahasiswi malam itu, dan Nita Neri yang melihatnya meninggalkan rumah sambil mencengkram senjata pembunuh. Bukti fisik yang memberatkannya termasuk jejak luka gigitan Bandi di pantat kiri Levi yang juga cocok dengan gips gigi Bandi oleh ahli odontologi forensik Richard Sofiron dan Lowell Levin. Juri berunding kurang dari 7 jam sebelum menghukum Bandi pada 24 Juli 1979 atas pembunuhan Bowman dan Levy. 3 dakwaan percobaan pembunuhan tingkat pertama untuk penyerangan terhadap Kleiner, Chandler, dan Thomas, dan 2 dakwaan perampokan. Hakim pengadilan Edward Coward menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan. 6 bulan kemudian, sidang kedua berlangsung di Orlando untuk penculikan dan pembunuhan Leach. Bandi dinyatakan bersalah sekali lagi setelah pertimbangan kurang dari 8 jam, terutama karena kesaksian seorang saksi mata yang melihatnya membawa Leach dari halaman sekolah ke van curiannya. Barang bukti penting termasuk serat pakaian yang ditemukan di dalam van dan tubuh Leach yang cocok dengan serat dari jaket yang dikenakan Bandi ketika dia ditangkap. Selama fase hukuman persidangan di Leach, dia melamar Carol Ann Bond untuk menikah dengannya. Pada 10 Februari 1980, Bandi dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya dengan cara disetruk. Pada Oktober 1981, Bond melahirkan seorang putri dan menyatakan Bandi sebagai ayahnya. Pada awalnya, dia membunuh korbannya untuk menghilangkan jejak dari kepolisian. Namun belakangan, pembunuhan menjadi bagian dari petualangan baginya. Bandi juga bercerita kepada agen khusus William Hagmer dari unit analisis perilaku FBI bahwa dia mendapat kepuasan setelah membunuh semua korbannya.
Dia merasa korban yang dia habisi akan menyatu ke dalam jiwanya. Pada Juli 1984, penjaga penjara menemukan 2 bilah gergaji besi yang disembunyikan di sel Bundy. Sebatang baja di salah satu jendela sel telah digergaji sepenuhnya di bagian atas dan bawah dan direkatkan kembali ke tempatnya dengan perekat berbahan dasar sabun buatan sendiri. Tak lama kemudian, dia didakwa dengan pelanggaran disiplin dengan kriminal terkenal lainnya, John Hinckley Jr. Pada bulan Oktober 1984, Bundy menghubungi Keppel dan menawarkan untuk membagi keahliannya dalam psikologi pembunuhan berantai dalam pemburuan yang sedang berlangsung di Washington untuk pembunuh berantai Green River, yang kemudian diidentifikasi sebagai Gary Ridgway. Tetapi Ridgway tetap buron selama 17 tahun berikutnya. Dia akhirnya mengakui kepada Hagmer dan Nelson apa yang dia lakukan terhadap beberapa korbannya setelah kematian mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia mengunjungi kembali Tyler Mountain, Esaqua, dan TKP lainnya seringkali beberapa kali untuk berbaring dengan korbannya dan melakukan tindakan seksual dengan tubuh mereka sampai pembusukan memaksanya untuk berhenti. Ketika mereka menyadari tidak ada lagi penundaan dari pengadilan, pendukung Bundy mulai melobi untuk satu-satunya pilihan yang tersisa, gerasi eksekutif. Diana Weiner, seorang pengacara muda Florida yang konon cinta terakhir Bundy, meminta keluarga dari beberapa korban di Colorado dan Utah untuk mengajukan petisi kepada Gubernur Florida, Bob Martinez, untuk menunda agar Bundy dapat mengungkapkan lebih banyak informasi. Namun, mereka semua menolaknya. Selain itu, Gubernur Florida Bob Martinez menjelaskan bahwa dia tidak akan menyetujui penundaan lebih lanjut dalam hal apapun. Bundy dieksekusi di kursi listrik Railroad pada Selasa 24 Januari 1989. Ratusan orang yang bersukaria bernyanyi, menari, dan menyalakan kembang api di padang rumput di seberang penjara saat eksekusi dilakukan. Kemudian bersorak saat mobil jenazah putih berisi jenazah Bundy meninggalkan penjara. Dia dikremasi di Gainesville dan abunya disebar di lokasi yang dirahasiakan di pegunungan Cascade di negara bagian Washington sesuai dengan keinginannya. Metode penyerangan yang dipilih Bundy adalah pukulan benda tumpul dan cekikan. 2 teknik yang relatif tidak bersuara yang dapat dilakukan dengan barang-barang rumah tangga biasa. Dia sengaja menghindari senjata api karena kebisingan yang mereka buat dan bukti balistik yang mereka tinggalkan. Semua korban Bundy yang diketahui adalah perempuan kulit putih, kebanyakan dari latar belakang kelas menengah. Hampir semuanya berusia antara 15 dan 25 tahun dan sebagian besar adalah mahasiswi. Ia tampaknya tidak pernah mendekati siapapun yang mungkin pernah ia temui sebelumnya. Dalam percakapan terakhir mereka sebelum eksekusi, Bundy memberitahu Clover bahwa beberapa kesempatan dia sengaja menjauh dari Clover ketika dia merasakan penyakitnya itu mulai kambuh. Rule mencatat bahwa sebagian besar korban yang diidentifikasi memiliki rambut lurus panjang berbelah di tengah seperti Stephanie Brooks. Rule berspekulasi bahwa dendam Bundy terhadap pacar pertamanya memicu amukan berlarut-larut dan menyebabkan dia menargetkan korban yang mirip dengannya. Namun Bundy menolak hipotesis ini. Ia tertarik pada korbannya karena muda dan cantik. Setelah eksekusi Bundy, Rule terkejut karena mengetahui banyak gadis yang tertekan akan kematian Bundy. Para gadis itu bahkan sengaja mewarnai rambut mereka dengan warna coklat dan berbelah tengah. Jadi itu tadi guys cerita tentang serial killer paling terkenal di dunia yaitu Ted Bundy. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.